Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almul dari kelas PAI 5E. Jadi saya akan mengerjakan dari UTS saya, yaitu merangkum dari awal materi sampai akhir. Jadi langsung saya. Pengertian pengembangan penelitian. Pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media sosial, dan sistem pengelolaan. Dalam pembelajaran, tujuan penelitian merupakan pernyataan yang mengindikasikan arah dari penelitian yang kamu lakukan. Selain itu, bisa juga untuk menginformasikan apa saja data dan informasi yang akan kamu capai dari penelitian. Pada tujuan penelitian, pengembangan biasanya berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dipecahkan, spesifikasi pembelajaran, atau model soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Kemudian manfaat pengembangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, manfaat berasal dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Hasilnya bisa jadi memperkuat atau justru menggugurkan teori yang kamu gunakan sebagai acuan. Biasanya manfaat teoritis dipilih ketika penulis ragu atau tidak puas pada suatu teori. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Ini adalah manfaat yang menunjukkan bahwa penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitianmu. Contoh manfaat teoritis. Hasil yang diinginkan dapat memberikan pemikiran pada siswa terkait dengan kegiatan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Selain menunjukkan bahwa penelitian kamu dilakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari penelitianmu. Menambah wawasan bagi peneliti sebagai bekal peneliti dalam mengajar di saat mendatang dan diharapkan bermanfaat bagi siswa yang sekiranya membutuhkan informasi materi dalam penelitian ini. Metode, teknik, serta taktik dalam pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan peserta didik dan sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki peserta didik. Kemudian bagi peserta didik dapat menguasai materi yang dipelajari dan menghindarkan peserta didik dari kejenuhan dalam belajar, khususnya pelajaran pendidikan. Kemudian spesifikasi produk adalah karakteristik keseluruhan dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pengguna barang atau jasa tersebut. Informasi ini dinyatakan secara tertulis dalam kemasan atau lokasi informasi terkait secara jelas untuk dibaca oleh penggunanya. Untuk memberikan gambaran konkret tentang spesifikasi produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan dijelaskan pada bagian ini. Karakteristik produk tersebut mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Produk ini harus dijelaskan sesuai objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran atau pendidikan. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lain dan jenis objeknya meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama. Kemudian ada 10 hal yang wajib dicantumkan dalam spesifikasi produk. Setelah mengetahui betapa pentingnya spesifikasi produk dicantumkan, maka kemudian yang harus Anda pahami selanjutnya adalah poin apa saja yang wajib dicantumkan dalam informasi ini. Nantinya opsi pada poin di bawah ini bisa kembali. Pertama, nama atau merek. Jelas setiap produk memiliki nama atau merek dagang yang digunakan sebagai identitas utamanya. Kemudian yang kedua, nomor stock keeping atau unit, dikenal dengan istilah nomor SKU, yang merupakan kode unik pada setiap item yang dijual oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, deskripsi jelas produk. Deskripsi terkait produk secara detail sebaiknya dicantumkan agar pelanggan Anda bisa memahami secara pasti produk apa yang mereka beli. Dengan mencantumkan deskripsi produk, interaksi antara brand dan pelanggan akan terjalin. Kemudian yang keempat, spesifikasi produk terkait warna dan bahan. Pencantuman informasi terkait warna dan bahan akan sangat berguna untuk sifat dan tugasnya. Semakin mudah produk dikenali, maka semakin mudah pula produk
dikelompokkan, disimpan, dan dikirim sesuai dengan treatment yang diperlakukan produk. Kemudian yang kelima, dimensi tanpa kemasan dan dengan kemasan. Informasi produk tanpa kemasan akan menjadi data berguna untuk pelanggan yang akan melakukan pembelian. Di sini mereka bisa mempertimbangkan apakah produk bisa dengan mudah dan cukup terjangkau dan dikirim. Untuk dimensi dengan kemasan sendiri akan berguna di pihak reseller atau pihak ketiga karena menjadi bahan pertimbangan apakah produk bisa diletakkan pada display atau tidak. Kemudian yang keenam, informasi pemasangan atau penggunaan. Informasi terkait pemasangan produk atau buku panduan penggunaan juga jadi spesifikasi produk selanjutnya yang wajib dicantumkan. Pasalnya, Anda tidak bisa mengasumsikan semua pelanggan dan calon pelanggan sudah paham untuk memasang atau menggunakan produk. Berikan informasi detail dan bertahap terkait dua hal ini sehingga pelanggan bisa dengan mudah menggunakan produk yang Anda jual. Kemudian yang ketujuh, biaya atau harga. Informasi terkait harga tidak sederhanakan informasi yang diberikan pada pelanggan, namun Anda harus mempertimbangkan harga yang harus dibayarkan reseller saat membeli produk Anda. Kemudian yang ke-8, manufacturer's suggested retail price atau merupakan harga produk yang sudah ditetapkan dan harus diikuti oleh penjual reseller ketika akan menjual produk yang kamu miliki pada pelanggan. Hal ini ditetapkan agar harga produk tetap terkontrol dan sesuai perhitungan perusahaan sehingga tidak terjadi overpriced yang dapat mengurangi minat pelanggan untuk membeli produk. Kemudian ke-9, terkait negara asal. Informasi spesifikasi produk yang selanjutnya adalah terkait negara asal atau negara tempat produk dibuat. Kemudian ke-10, harmonized system merupakan standar internasional atau sistem penanaman dan penomoran guna mengklasifikasikan produk perdagangan dan turunannya. Kemudian asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Jelaskan asumsi yang akan bisa dilakukan guna untuk mengembangkan produk melalui proses penelitian yang dimaksud. Pada sebab ini juga perlu diuraikan keterbatasan pengembangan produk dalam proses penelitian yang hasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Latar belakang penelitian dan pengembangan atau research development saat ini merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada